Tadinya apa biaya platform naik, terus tiba-tiba ada biaya servis, kemudian nambah lagi ada biaya layanan, proses layanan whatever lah itu. Jadi memang ya mau tidak mau ya mereka harus bertahan. Kalau tidak mau mengurangi keuntungan ya bertahan dengan kerugian. Hai Smartpreneurs, jumpa lagi di episode 23 di Bitalk. Di YouTube channelnya Bisnis Indonesia. Nah, kali ini kita tuh mau ngebahas tentang sesuatu yang masih hot. Sebenarnya ini nggak hot-hot banget karena dari 2025 sudah mulai menjadi fenomena, tetapi kayak agaknya dalam waktu dekat ini ada perubahan lagi kebijakannya, yaitu margin squeeze di marketplace. Masih dengan Om Danang. Ya. Salam curhat dan cuan. Ya. Om, ini bentar lagi nih ada kebijakan baru lagi dari marketplace untuk biaya tambahan buat seller. Yang sebenarnya ini tuh udah secara bertahap dari tahun kemarin tuh udah ada aja kan Om? Iya. Ya kan? Tadinya apa biaya platform naik. Terus tiba-tiba ada biaya servis. Kemudian nambah lagi ada biaya layanan, proses layanan whatever lah itu. Gitu. Nah gimana Om? Om Danang menanggapi kejadian ini? Fenomena ini gimana Om? Ya sebenarnya ini kan terjadi shifting ya. Kalau orang bilang bahwa ini adalah persoalan struktural, ini terjadi shifting, pembebanan, pengalihan beban biaya dari yang dulunya investor ke investor. Jadi investor tuh ya memang tempat menanggung kerugian kalau terjadi, ketidakstabilan keuntungan, pendapatan dan sebagainya itu dulu beban investor. Ini kan startup ya, karena biasanya yang bergerak di bidang atau yang membangun platform online untuk trading dan sebagainya itu adalah unicorn atau startup. Nah, startup itu dulu terkenalnya memang membebankan segala sesuatunya kepada investor. Bahkan investor burning money kan gitu ya terkenalnya. Tetapi sekarang investor tuh menuntut bahwa penyedia platform atau pihak yang mendapatkan investasi itu harus bisa betul-betul menghasilkan keuntungan, betul-betul menjaga kestabilan pendapatan, keuntungan, kan begitu. Nah, oleh sebab itu kemudian ini shifting dari yang tadinya beban investor di shift ke beban penjual atau seller, kan begitu. Jadi sekarang seller harus menanggung beban yang tidak seperti dulu. Sekarang ada banyak biaya-biaya yang harus ditanggung seperti biaya komisi. Ya kan, termasuk biaya pengiriman. Betul. Nah, terus kemudian ada kenaikan biaya platform. Nah, itu semuanya sekarang ditanggung oleh seller gitu kan. Nah, sedangkan seller ini kayak burger di tengah dia kayak di tengah. Jadi dia nggak bisa dengan seenaknya menaikkan biaya ke bisa naikin harga. Nggak naikin harga ke konsumen gitu. Jadi memang ya mau tidak mau ya mereka harus bertahan. Kalau tidak mau mengurangi keuntungan ya bertahan dengan kerugian. Istilahnya begitulah ya. Nah, ini untuk UKM memang kurang kondusif situasi seperti ini. Itu dia. Nah, ini tuh ditambah sebenarnya gini ya, kalau kita ngomongin Selat Hormuz, ini udah berbulan-bulan yang lalu kita sebenarnya masih aja nih Selat Hormuz jadi permasalahan gitu kan. Ya naik turun isunya itu kan tetap di seputar itu dan dampaknya kan. Betul. Kan. Karena gara-gara konflik ya, walaupun sekarang udah ada gencatan senjata whatever itu, tapi tetap aja dampaknya itu masih panjang, bahkan sampai ke harga bahan baku plastik. Betul. Dan bahan baku plastik itu dibutuhin buat mereka jadi packaging buat si seller-seller itu. Ya, betul. Otomatis harganya juga ikutan melambung. Dan bahkan sekarang kalau kita mau check out di
e-commerce itu ada yang udah membebankan biaya itu kepada konsumen. Bubble wrap-nya lah, kotaknya lah gitu. Mau nggak mau konsumen harus beli. Tapi buat seller ternyata ada dampaknya juga ya Om. Ya, betul. Apa tuh Om? Jadi seller mau tidak mau harus mengaudit seluruh pengeluaran biaya. Biayanya. Iya. Ya, kalau dulu kan cuma kita itu mikirnya seller itu kan HPP sama margin aja, udah selesai. Sekarang ada HPP, biaya platform kan begitu kan. Terus kemudian harus ada komisi yang harus dibayar dan biaya operasional. Juga. Ya, itu termasuk kan operasional ya. Dan tentunya margin kan gitu. Nah, ini akibat ini nggak ringan sih buat seller ya, buat penjual lah istilahnya gitu. Yang apalagi yang UMKM gitu. Nah, ini perlu diaudit, disesuaikan dengan kondisinya. Yang paling bisa diaudit secara fleksibel itu ya margin. Ya kalau HPP ya kalau sudah mepet pas ya harga pokok produksinya mau apa lagi. Biaya platform fix. Mohon maaf, ditentukan oleh pemilik platform, ya kan? Sudah fix. Kemudian komisi juga sudah fix. Apa yang bisa dimainkan? Margin. Nah, akhirnya seller ya mengurangi margin tadi, mau tidak mau. Atau ya rugi tetapi tidak dalam konteks bahwa mereka tidak punya keuntungan sama sekali, tapi kalau jangka panjang ya kemudian mereka akan terbebani oleh kondisi itu gitu. Ya. Itu yang tadi aku sampaikan juga ya, bahwa kalau marginnya tuh udah setipis tisu, setipis benang, itu mau dijadikan berapa? Karena kan rata-rata sebenarnya margin di UKM itu kan 10-15% itu udah optimal. Apa ya bagus-bagus dikit 20% maksimal lah gitu. Terus harus berapa? Ada nggak Om kayak ini turunin dikit lagi masih bisa gitu, kira-kira gimana Om, berdasarkan atau mungkin berdasarkan kategori produknya berbeda gitu Om? Mbak ini kan pernah makan momogi nggak? Iya lagi ya. Momogi itu makanan saya waktu kecil Om. Nah, momogi itu bukan mengurangi harga, tapi memperkecil size-nya kan. Bener, gitu. Dulu momogi gede loh. Iya. Sekarang momogi kecil-kecil. Nah, itu. Gitu. Dulu tuh pernah ini Om, jadi cerita momogi. Iya. Dulu waktu saya kecil kan itu lumayan besar, ya kan, panjang gitu. Panjang. Kan. Nah, terus saya udah beli lagi, kemasannya masih panjang, tapi dalamnya kecil. Sekarang kemasannya ikutan kecil. Iya. Itulah namanya kemajuan, Mbak. Okay. Jadi kemajuan itu malah membuat pengecilan gitu. Pengecilan ya. Iya. Nah, artinya seller harus berpikir alternatif yang mungkin bisa dilakukan. Selain tadi audit tadi ya, audit cost tadi, costing tadi, mungkin kalau diusahakan, kalau bisa ya seller tuh punya platform mandiri gitu istilahnya, ya. Atau bahasanya itu diversifikasi channel lah gitu. Nah, betul, diversifikasi. Ya, mungkin membangun WhatsApp bisnis, punya komunitas. Oh iya. Ya toh. Dari komunitas itu kemudian kita bisa langsung. Jadi nggak melalui platform, nggak perlu biaya, nggak perlu komisi. Nah, itu kemudian ada banyak platform lain yang bisa dipakai. Instagram, TikTok, ya kan? Atau jadi bahkan membangun website sendiri. Ya? Iya, betul. Iya, website, benar. Ini memang sekarang mulai banyak brand lokal atau UMKM yang mulai jualan di websitenya sendiri. Terus mereka juga kayaknya mulai ya udah bikin konten aja di mana, di website atau di TikTok, di Instagram. Tapi nanti dilarikan ke websitenya sendiri. Betul, gitu ya. Betul. Terus ini nih apa namanya, mereka tetap menggunakan iklan ya Om, tapi kalau kayak gitu kan biaya iklan harus ada kan, ya, nggak mungkin nggak ada. Nah, tergantung bagaimana kita membandingkan biaya marketplace, biaya platform dengan biaya iklan tadi. Kalau toh biaya iklan masih lebih ringan ya menurut kenapa tidak? Saya ya bisa kita membangun marketplace sendiri kan gitu ya. Seperti itu. Kemudian alternatif lain.
Nah, ini dalam manajemen risiko Mbak nih kan, itu ada istilahnya don't put egg in the one basket. Jangan taruh telur di satu keranjang. Keranjangnya jatuh, pecah semua, selesai kita kan gitu. Nah, termasuk dalam hal ini mungkin kita tidak perlu totalitas pemasaran kita itu lewat platform. Tetapi kita bisa secara strategis saja lah menentukan mana yang lewat platform, mana yang kita kembangkan lewat diversifikasi channel tadi. Iya, betul sekali. Nah, seperti itu perlu dipikirkan gitu. Saya jadi ingat akal bulus ya. Akal bulus. Akal bulus gimana? Nah, pernah nih ngelihat ada satu seller, mereka live live video live apa istilahnya live selling ya. Nah, itu di sebuah platform, sebutlah toko oren. Toko oren. Toko oren. Tapi mereka mencantumkan nanti kalau beli bisa di sini ya, gitu loh. Iya. Jadi platform mereka sendiri. Betul. Gitu, digital aset mereka sendiri, bisa website, bisa Instagram, bisa TikTok, WhatsApp bisnis juga bahkan gitu. Jadi mungkin hal kayak gitu bisa perlu dipikirkan sebagai sebuah alternatif kan gitu ya. Jadi jangan kita orientasi pada totalitas satu jalur, tetapi kita memperbanyak jalur. Iya. Ya kan. Nah, kemudian ya kalau ini istilahnya saran aja ya. Kita itu fokus pada produk yang punya margin yang tinggi. Okay. Nah, punya keuntungan yang besar ya. Nah, tetapi itu kan juga nggak mudah ya. Untuk menentukan itu nggak mudah juga. Kita nggak semua bisa menghasilkan margin yang tinggi. Nah, dalam hal itu tadi margin yang tinggi mungkin kalau kita ke platform, kita main platform, ya kita pakai yang produk yang marginnya tinggi tadi. Jadi margin kita ini masih bisa menutupi tadi biaya platform, biaya komisi, biaya pengiriman yang dibebankan shifting cost-nya itu dari investor ke seller. Oh ya, ngomong-ngomong tadi untuk menghitung biaya operasional HPP itu kita sudah ada materinya teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa mampir ke video-video kita sebelumnya gitu ya. Kita masih ngomongin biaya tadi Om. Cara mengoptimalkan HPP atau biaya-biaya yang penyertanya tadi gimana Om? Ya paling tadi sudah saya sampaikan itu efisiensi ya. Jadi di biaya operasional itu kita harus melakukan efisiensi. Kita harus bekerja secara lebih efektivitas sehingga cost-nya itu turun untuk biaya operasional. Nah, kalau margin tadi kan mengurangi margin ya. Nah, mengurangi margin gitu. Nah, kalau untuk jenis produk ya mungkin ngakalinya ya size-nya agak diperkecil dan sebagainya ya. Nah, saya nggak tahu apakah ada kemungkinan seller itu punya bargain ke platform atau setidaknya membentuk satu asosiasi seller. Nah, asosiasi seller yang bisa bargain. Kan gitu. Nah, ini penting ini. Ya, ini terjadi di ojol ini. Ojek online kan komplain juga karena biaya platformnya tinggi. Potongannya itu luar biasa kan gitu. Betul. Sampai komisi DPR kan teriak juga. Nah, itu mereka cukup kuat karena mereka ada asosiasi ojol yang bisa menyampaikan aspirasinya itu ke DPR, ke tokoh-tokoh nasional kan gitu kan, agar disuarakan gitu. Nah, barangkali itu juga perlu ya. Kalau saya lihat cara mengakalinya yang mungkin dengan cara seperti itu akan lebih efektif gitu. Punya bargaining gitu. Sama sebenarnya satu hal ya, karena dengan kondisi kita semuanya kayak gini. Saya tuh melihat Threads. Threads itu sebenarnya jadi channel yang menarik juga loh. Threads ya. Karena di situ banyak utas-utas kolaborasi teman-teman. Jadi kayak aku tuh pernah ngeliat tuh gini. Aku jualan matcha nih gitu. Kira-kira kalau misalnya teman-teman mau naruh produknya, misalnya cookies atau snack di tempatku, yuk kita kolaborasi. Jadi kita untung bersama gitu loh istilahnya. Nah, jadi hal-hal membangun offline, membangun komunitas secara offline itu ternyata sekarang ini justru
menjadi kekuatan juga. Setuju. Iya kan? Setuju. Jadi kalau dulu offline ke online, sekarang ini ada fenomena online balik lagi ke offline. Setuju. Gitu kan? Setuju. Mereka memang menjalin kenalannya, menjalin jejaringnya, membangun jejaringnya itu di online. Tetapi nanti mereka punya aksi yang nyata di offline. Jadi kerjasamanya, kolaborasinya itu secara offline. Itu kayaknya juga bisa jadi alternatif juga ya Om ya untuk mendiversifikasi channel tadi. Betul, setuju sekali. Jadi kita jangan bergantung 100% pada platform. Ya. Tetapi kita mengembangkan distribution channel atau diversifikasi channel ke alternatifnya selain ya tetap ada online meskipun tidak menggunakan platform, tadi menggunakan channel yang mandiri, kita juga secara offline. Pasar offline tuh sekarang kayak ditinggalkan loh. Iya. Kayak ditinggalkan. Online maksudnya? Pasar offline. Ya sekarang kalau kita, tapi ini saya lihat agak ini lagi Mbak. Kita kalau ke toko-toko itu sekarang mulai rame lagi tuh. Iya. Mulai lagi menggeliat gitu istilahnya. Belum seperti dulu tapi mulai menggeliat. Nah ini karena apa? Sesuatu itu pasti ada kejenuhan. Iya. Kejenuhan karena apa? Karena biaya. Betul. Iya, sesuatu yang tadinya tidak digemari, kemudian menjadi digemari, kemudian berbiaya tinggi, orang akan berpikir. Akan mencari alternatif. Nah, kira-kira itulah yang bisa kita lakukan. Yes, itu aku rasa kayaknya cukup banget nih episode sekarang ini, singkat tapi mudah-mudahan memberikan inspirasi buat teman-teman di yang sekarang ini jualan di e-commerce gitu ya. Ya, namanya kita ini pengusaha, memang harus berusaha. Betul. Artinya mencari alternatif itu ya, itu termasuk usaha kita dalam mempertahankan keuntungan, dalam tetap mencetak revenue gitu ya. Nah, teman-teman, dalam rangka mengembangkan bisnis atau meningkatkan pertumbuhan bisnis, Bisense itu punya namanya UKM Growth Lab. Jadi teman-teman kalau mau dibantuin, mau dimentorin atau didampingin, nah ini bedanya ya, kita bukan pelatihan tapi pendampingan. Kita dibimbing sampai bisa dari 5 hal. Ada operasional, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian marketing dan sales, kemudian branding dan communication, sama pengembangan produk. Jadi feel free untuk teman-teman komen, like, atau share juga konten-konten di Bitalk. Terus kalau misalnya butuh ada pertanyaan, silahkan hubungi kami baik DM maupun di komen. Itu aja aku rasa Om. Ya, terima kasih waktunya hari ini. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Kita jumpa lagi di next episode. Salam curhat dan cuan.